Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Sekar Sari di Jakarta dari Voice of Indonesia. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Kembali Di Hong menyapa Kong. pendengar yang ada di Jakarta dan di Hong Kong. Sam, gimana kabarnya? Wah, saya di sini di Hong Kong tuh panas, terus dingin, panas, dingin gitu ya. Padahal masih bulan apa nih? Masih bulan Mei loh. Belum, masih jauh nggak sih dari musim panasnya? Seharusnya sih katanya kemarin sempat turun 19 ya nggak, tapi enak sih ya nggak, maksudnya 19 terus 20 sampai 24 masih oke lah ya nggak, tapi kalau udah kadang-kadang 30 ya nggak. Oh, udah sampai 30 panas. juga panasnya. Oh. Wah, panas sih itu ya. Tapi panas-panas tapi enak sih, berebutan bakpao. Berebutan bakpao. Jadi kalau udah mulai panas, waktunya berebutan bakpao. Aduh, enak tuh bakpao. Betul. Ya di Chongqiao Bun Festival ya nggak, itu penutupan festival Bun Chongqiao ya, berlangsung dua minggu hampir ya, 2 minggu dia, tanggal 5 kemarin ya. Iya. Di bulan Mei. Wah, itu di Chongqiao itu yang waktu kita ada satu guest yang blogger dari Indonesia katanya pernah ke Chongqiao. Ya enggak? Ini bukan sih yang blogger Indonesia yang pernah ke Chongqiao. Blogger Indonesia ya, benar, yang benar. diundang Hong Kong Tourism datang ya enggak. Jadi Chongqiao, wah rame turisnya. Ya enggak? Tuh banyak anak-anak yang di apa? Pakai kostum gitu ya. Dihias pakai kostum. Ya enggak? Seperti atlet atau tokoh film dan bahkan penjabat pemerintah. Ya enggak? Anaknya digendong di atas panggung dan diarak-arakan melalui jalan-jalan di Chongqiao. Berpakaian seperti tokoh-tokoh terkemuka. Ya enggak? Lucu-lucu banget kali ya anak-anak di sana ya. Lucu-lucu. Terus ada barongsai, ada dragon, ya enggak, segala macam lah. Ya. Dan banyak turis. Dan kalau pokoknya yang teman-teman yang senang makan bakpao, wah kenyang pokoknya. Seneng sih, tapi nggak boleh makan bakpao banyak-banyak nih kayaknya ya sekarang ya. Jadi kalau mau makan secukupnya aja. Pilih yang terus manis. Terus ada satu karakter yang baru tahun apa ini. Tuh? Ya enggak? Ya, Nacha. Oh, Nacha juga ini. Ya, jadi anak-anak jadi kostum itu. Dihias jadi Nacha-nachaan. Masih dari demam film Nacha yang kedua kemarin ya. Jadi masih banyak yang mau jadi Nacha. Masih. Ya. Seru banget sih, tapi semoga jangan terlalu panas ya udaranya ya. Takutnya nanti anak-anak kegerahan, nanti pada nangis nggak tuh? Ya, di orang udah biasa lah. Oh, udah biasa. Anak-anak kecil udah biasa. Anak-anak kecil di sana udah pada biasa ya. Jakarta bagaimana? Kalau di Indonesia sendiri kan di minggu ini kan liburnya banyak sekali. Saya di Jakarta menyenangkan sekali untuk minggu ini. Panjang ya? Panjang ya. Jadi ketemu dari hari Sabtu. Bersamanya ya liburnya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasanya bersama sih. Jadi ya begitulah, indah. Di Indonesia banyak liburnya, dan yang merayakan Waisak juga nggak kalah serunya karena kan puncak Waisak itu kan berlangsung di Candi Borobudur yang dirayakan meriah, dan seperti biasa selalu ada lampionnya. Ingat nggak, saya waktu itu tahun lalu penasaran secantik apa lampion yang diterbangkan di Borobudur ya, dan sampai tahun ini kita masih belum ngeliat juga nih kesana nih Sam. Tahun ini ada 2.569 lampion. Jadi dilepas dan ini angkanya itu menggambarkan kisah hidup Sang Buddha. Dan yang datang banyak banget. Saya tuh seumur hidup ya, belum pernah lu ke Borobudur. Aduh. Iya. Tapi diagendakan tahun ini, insya Allah ya nggak bisa ke Borobudur. Iyalah Sam, kayaknya harus lah ke Borobudur ya. Kayaknya ke tempat-tempat lain pasti keliling dunia udah pernah. Masa sih ke Borobudurnya sendiri belum pernah. Tapi
Tapi seru kali ya, 2.000 sampai 3.000-an lampion dilepas begitu malam-malam kali ya. Malam-malam, kebayang ya cantiknya tuh kayak apa. Seru. Dan kemudian ada drone juga ya. Drone-nya ini menyuguhkan atraksi visual yang menggambarkan 3 peristiwa penting dalam ajaran Buddha, mulai dari kelahiran, pencerahan, dan juga parinirvana. Itu dilepasnya di jam 23:55 gitu loh Sam. Jadi harus banget ke Borobudur. Tapi kalau saran saya kalau ke Borobudur mungkin jamnya agak-agak sore ya. Jadi nggak terlalu panas gitu ya. Jadi ternyata Borobudur juga nggak mau kalah sama Hong Kong ya, ada drone-nya ya. Iya, nggak mau kalah. Dan jangan lupa juga untuk Sam dan yang lain yang mau ke Candi Borobudur untuk menyiapkan tubuh untuk harus fit juga ya. Apalagi harus memanjat tangga, tapi nggak terlalu banyak sih tangganya ya. Dan kalau udah sampai di atas itu, biasanya kan orang kan pada megang stupanya ini ya, patung Buddha. Kemudian mereka membuat satu permohonan gitulah. Oke. Yang dipercaya tuh Bukannya seperti itu. bukannya begini gitu ya. Oh itu lebih, itu nomor 1 itu. Itu harus duluan karena kalau enggak Itu kan harus duluan. iya, kalau enggak nanti nggak punya foto untuk diposting ya. Iya. Itu keseruan dari Candi Borobudur, tapi sebetulnya Indonesia juga punya banyak banget tempat-tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dan yang paling ingin saya kunjungi itu Papua sih Sam, Raja Ampat dan lain sebagainya. Udah pernah ke sana juga belum Sam? Belum ya? Belum. Dan kalau mau Ke ke sana kota-kota besarnya ke kota-kota Surabaya, besar. Malang, ya nggak, Solo, Semarang, ya nggak, Bandung, Jakarta. Jawa ya. semua nih. Iya. Bali. Oh iya Medan. Bali. Lumayan lah Yang ya. paling jauh Medan kali. Paling jauh Bali. Medan. Batam juga belum ya? Batam belum. Batam belum. Ini Labuan Bajo lah Sam. Labuan Bajo. Labuan Bajo pernah. Oh Labuan Bajo udah pernah. Karena keponakan nikah di situ. Oh. Eventnya. Wah, tapi Cantik keren banget emang. ya. Keren. Indah Iya, banget. Keren. Oke. Iya. Nah kembali lagi ke Papua. Di sana ada kegiatan namanya Timika Insight Festival of Art tanggal 22 hingga 24 Mei. Dan kalau penasaran seperti apa kegiatannya, kita mau bincang-bincang bersama dengan Alfo Smith, pendiri dari Timika Insight Festival of Art. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Ya pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Di Hong Kong punya keseruannya tersendiri, tapi di Indonesia juga nggak mau kalah. Walaupun bukan dari Jakarta, tapi cukup jauh dari Jakarta. Ada keseruan juga namanya kegiatan Timika Insight Festival of Art atau biasa disebut TIFA Kreatif. Dan langsung saja saya mau sapa Mas Alfo Smith, founder dari TIFA Kreatif. Sehat-sehat Mas Alfo. Halo Mbak, sehat sekali, puji Tuhan, luar biasa sih. Boleh dong diceritakan tentang kegiatan ini tuh apa? Ya, jadi Timika Insight Festival of Art itu adalah salah satu pemikiran, idea, gagasan yang dibentuk oleh saya sendiri dari tahun 2015. Namun untuk bisa turun lapangan atau bisa diselenggarakan itu di tahun 2019 seperti itu pertama kalinya dilaksanakan kayak gitu. Dan dengan hadirnya TIFA ini dia akhirnya bisa menampung segala aspirasi karya-karya yang selama ini terpendam dan bisa dipublish ke semua mata dunia, bisa melihatnya secara langsung baik secara di lapangan maupun di media sosial kayak gitu. Oke, kenapa nih masyarakat Hong Kong atau ada host kita Sam harus berkunjung nih ke kegiatan TIFA Kreatif ini? Apa yang bisa untuk tahun 2025 ini apa nih highlightnya? Untuk TIFA 2025 ya, highlightnya itu kali ini kita lebih pro Papuan Pride, yang artinya kita melihat Papuan Pride itu di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri yang kita sebut dengan Talingkar Cinta atau lomba menganyam rambut. Nah, lomba menganyam rambut ini adalah salah satu hal yang menarik
sehingga banyak sekali teman-teman, saudara-saudara yang mendaftar untuk bisa ikut di TIFA 2025. Oh, oke. Ada lomba menganyam rambut. Karena kalau sebelumnya kan ada Karnaval Mimpi, ada Papua Betul. Plus Size Fashion Show. Kali ini adalah yang unik adalah menganyam rambut ya. Iya, yang menjadi terobosan baru tahun ini itu adalah menganyam rambut atau talingkar cinta. Oh, oke. Jadi gimana sih menganyam rambut itu, Mas? Nah, menganyam rambut itu sesuai versi, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nanti Mm-mm. dilihat dari secara tema atau konsep dari penggambaran rambutnya itu maunya dibuat seperti apa. Dan tidak hanya sekedar menganyam, tetapi juga bisa meng-explain terkait uh, rambut yang dianyam itu temanya apa, konsepnya apa, maknanya apa untuk bisa menjadi simbolisasi sebagai penikmat gitu. Jadi ini hanya untuk perempuan aja atau juga bisa laki-laki ikutan untuk menganyam rambut? Bisa untuk dua-duanya, laki-laki dan pria, laki-laki dan wanita, pria dan Oh, wanita. Terbuka untuk umum dan semua umur pun. jadi kayak menganyam rambut tuh apakah memang dari rambut sendiri atau gimana sih, Mas? Ya, betul. Jadi ada sebenarnya di lapangan Ah, kita menemukan ternyata ada yang memang bisa menganyam rambutnya sendiri. mm-mm. Ada yang bisa menganyam rambutnya sendiri dan bahkan ada yang masih di posisi yang harus ada modelnya. Sehingga kita tetap di versi yang sama, Ah, ah. mendaftar sebagai peserta dan jika pun bisa menganyam rambut sendiri ya nggak jadi masalah. Tapi kalau Oh, membawa model untuk menganyam rambut orang lain pun nggak jadi masalah. Tetap atas nama peserta yang nganyam rambut kayak gitu. rambutnya semuanya bisa nggak kayak aku ini ikutan untuk dianyam gitu rambutnya? Iya, yang seperti saya bilang tadi sih, kita lebih ke kali ini untuk lomba menganyam rambut sesuai dengan kebiasaan atau aksen di sini kita bilangnya talingkar cinta. Jadi kayak lebih priority Papua sih kali Oh ini yang gitu. rambutnya talingkar atau yang lebih ke gitu ini. Oh, jadi justru untuk orang Papuanya Tapi ya. secara mm-mm, Wah, mm-mm, padahal rambutku benar. juga ini loh Mas, sebetulnya rambutku juga cukup melingkar-lingkar kalau nggak dicatok sebetulnya. Mas Alfo mungkin, Awas salah talingkar lagi. Mas Alfo mungkin ada ajakan untuk bisa hadir di kegiatan ini dan juga mungkin untuk harapan-harapannya untuk kegiatan ini untuk bisa meningkatkan wisatawan domestik maupun internasional barangkali Mas. Ya, di Timika Insight Festival of Art di TIFA 2025 ini sebenarnya kami punya berbagai macam rangkaian kegiatan. Yang pertama itu pasaran pameran budaya, terus Karnaval Mimpi, terus ada Papa Plus Size, Family Fashion Show, terus ada Talingkar Cinta, dance film sama panggung budaya. Selain daripada itu kita juga memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, kepada daerah Kabupaten Mimika yang dimana dengan hadirnya TIFA sebagai bentuk wadah untuk menampung semua aspirasi karya tari atau karya siapapun yang ada di sini. Selain Mm-mm. daripada itu, kita juga bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan pemerintah, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, Kementerian Provinsi Papua Tengah, Kementerian Kabupaten Mimika, dengan beberapa perusahaan-perusahaan swasta lainnya termasuk PT Freeport Indonesia. Di Mm-mm. lain daripada ini, saya secara pribadi dan mewakili semua teman-teman Tifa kreatif yang ada di seluruh Indonesia, mau mengajak teman-teman yang untuk datang hadir dan menikmati acara Timika Insight Festival of Art yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Mei 2025 di pelataran Gedung MNM Yawari. Tenang saja guys, karena dalam acara tersebut kamu akan mendapatkan banyak sekali pengalaman atau experience yang sangat luar biasa yang kamu nggak temukan di tempat lain. Karena yang menarik hanya di Timika. Kalau nggak datang berarti rugi dong. Kayak Oke. gitu. Semoga nanti kita bisa ketemuan di Timika ya dalam kegiatan Tifa Kreatif. Ini seru banget. Sukses terus untuk Amin. kegiatannya Mas Alfo. Makasih Mbak Rahayu Astungkaru. Terima kasih. Salam sehat. Berikut demikian informasi mengenai Timika Insight Festival of Art. Pasti pada penasaran dan tertarik untuk datang. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Ternyata di Timika tuh ada kegiatan yang kayak mengikat-ngikat rambut kayak kepang gitu ya. Tapi katanya sih saya rambut saya nggak bisa gitu karena terlalu lemes. Beda sama rambut di sana yang lebih melingkar cinta. Oh, bukan kayak sapu gitu ya. Iya, Keras gitu. harus yang lebih apa namanya? Kalau ini kan Keras. terlalu jatuh gitu ya, jadi kurang Melingkar gitu kayak. Iya, yang lebih cocok mereka. Padahal saya bilang sih sebenarnya kalau rambutnya nggak dicatok ya mirip-mirip juga sih gitu. Harusnya boleh lah bisa ikut kegiatan itu ya. Tapi yang mau hadir ke Timika siapa tahu ada di sekitar sana di tanggal 22 sampai tanggal 24 Mei boleh juga hadir di Timika Insight Festival of Art. Itu dari Indonesia. Dari Hong Kong ada cerita apa lagi? Hong Kong cuma mereview aja, ya nggak waktu Golden Week. Jadi awal bulan Mei biasanya tuh Golden Weekend ya, Golden Week untuk bagi warga negara di Tiongkok. Ya itu mereka ada libur kurang lebih 5 hari sampai seminggu lah. Ya nggak? Itu biasa tuh diserbu ya nggak oleh orang-orang dari Tiongkok. Iya. Dan juga dari Indonesia, Filipina, ya. Tapi yang dikunjungi adalah 1,1 juta orang mengunjungi Hong Kong selama 5 hari libur di awal bulan Mei, ya. Macet nggak tuh jalanan? Ya, gimana ya, di mana-mana restoran jadi pada penuh. Oh, di restoran jadi bener-bener. Iya. Ya, ini kunjungan ini meningkatkan kira-kira 22% dibandingkan tahun lalu. Hebat nggak tuh? Ya, iya, hebat banget sih. Ya, jadi banyak dah mereka kepala wisata Hong Kong yang Rosanna Law mengatakan para pejabat akan mempertimbangkan untuk memperkenalkan sistem kuota untuk transportasi umum ke jalur ke turis-turis destination ya, kayak seperti Sai Kung ya, menyusul laporan kepadatan selama liburan Minggu Emas Hari Buruh. Ya, jadi maksudnya dibatasin gitu ya untuk jam-jamnya mungkin gitu ya, nggak ya untuk mungkin arah-arah ditambah situ ya? mungkin bisnya, ditambah ya, bisnya. kadang-kadang nunggu lama gitu ya, jadi ya frustasi juga sih kadang-kadang kalau sebagai turis gitu. Loh, kok Hong Kong begini yang Betul. istilahnya kota metropolitan tapi transportasinya tuh harus nunggu kayak di Lama Indonesia gitu, nunggu gitu ya. bis lama. Di Indonesia sekarang udah lebih cepet loh MRT-nya loh sama LRT-nya. Oh gitu ya. dan pemerintah Hong Kong juga berjanji berjanji akan mengadakan mega event. Oh, makin banyak aja ya kegiatannya ya. Iya, kayak kemarin minggu lalu kayaknya grup boy band dari Taiwan datang. Oh, bukan FC ya? Hah? Bukan FC. Bukan. Taunya cuma FC, soalnya zaman saya doang. Dan saya dengar katanya yang dari boy band dari Korea juga mau didatengin, ya, BTS ya. Oh, BTS mau datang ke sana? Iya, saya bilang BTS. Dia bilang, tahu nggak saya BTS? Apa BTS? Saya tahunya BTN. Dia bilang, ya. Kalau nggak BTS Tower Pemancar ya. Wah, seru banget. Pasti makin banyak yang datang ke Hong Kong nih. Ayo semuanya datang ke Hong Kong, penuhi Hong Kong sampai nanti Sam nggak bisa jalan kemacetan ya. Iya, makanya. Oke, itu cerita dari minggu ini dan ternyata ada banyak hal yang terjadi di Indonesia dan juga Hong Kong. Mulai dari Waisak libur panjang, kemudian juga di sana juga nggak mau kalah ada Golden Week, ada keseruan macam-macam yang ada di sana ya. Sebelum kita berpisah, saya mau menyampaikan ini nih, ada yang mau bacain, ada yang komen di YouTube-nya Voice of Indonesia. Dari catatan Kang Asep, ini catatan Kang Asep nih udah beberapa kali komennya, ini pendengar setianya Voice of Indonesia dan RTHK, ternyata pendengar setianya Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Kata Kang Asep ini, Hong Kong is the most beautiful city I have ever seen on YouTube. Oh, jadi semoga bisa segera datang ke sana nih Sam ya. Jadi ngeliatnya nggak cuma lewat YouTube aja ya. Iya, harus. Karena tiket ternyata tiket Cathay Pacific atau Garuda itu sudah murah ya. Murah ya? Oh. Murah.
Murahnya tuh Kadang-kadang seberapa? buy Coba. one get one free. Oh iya. Oh, Wah. harus jadi teman-teman semua di Indonesia ya, pendengar, penonton, ya dimonitoring ya nggak situsnya Cathay Pacific itu kadang-kadang buy one get one free dari Cathay Pacific. Wah. Ya Ya udah nih, nggak? kita lihat di tanggal-tanggal, kita kan masih punya banyak cuti bersama ya. Kita tandai di kalender kita kapan kita bisa pesan Cathay Pacific untuk bisa terbang ke Hong Kong. Nah, apalagi nanti bulan Juni katanya kan libur nih sebentar lagi kan ya, kan libur sekolahan ya. Iya. Wah, itu Disneyland kayaknya isinya orang Indonesia semua Rame. nih. Baik, mendengar tidak kerasa karena si ngobrolnya kita sudah di ujung perjumpaan, tapi kita masih akan ketemu minggu depan dengan berbagai cerita dan keseruan lainnya dari Jakarta dan Hong Kong. Saya Sekar Sari undur diri. Dan saya Sam di RTHK undur diri. Sampai Bye-bye. jumpa. Sampai jumpa. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.